Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gua dan temen gue di sini ingin berbincang santai terkait NKRI. Oke, langsung saja ya. Di sini gue ingin memperkenalkan diri. Nama gue Rizky Maulana Ramadan, bisa dipanggil Ki atau Maulana. Dan ini temen gue yang bernama. Ya, nama gue Mutaharul Janani, lu bisa panggil gue Arul ya. Ya. Arul. Kita minum dulu dong, biar santai dong. Susu jahe sudah muncul. Oke. NKRI ini ya, apa sih yang lu tahu tentang NKRI itu? NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak sih ya sebenarnya NKRI itu mencakup kayak kepulauan Indonesia kan begitu luas tuh ya, terus sejarahnya juga, flora dan faunanya, tambaknya, terus keindahan alam segala macam, banyak sih yang itu. Menurut lu sendiri gimana tuh NKRI? Ya, kalau menurut gue sih tentang NKRI ya emang bener sih, NKRI itu mencakup segalanya gitu terkait ya negara inilah, pokoknya dari Sabang sampai Merauke kita harus satu gitu, jadi satu karena kita tuh NKRI gitu. Iya. Gue pengen nanya sih kalau tentang NKRI sih, kurang tentang NKRI ini ya, banyak banget tuh yang belum tahu apa yang dimaksud tentang NKRI. Apalagi kan anak-anak zaman sekarang itu taunya tentang cuma Indonesia, nggak tahu tentang pahlawan-pahlawan Indonesia. Menurut lu gimana sih tentang orang-orang yang kayak gitu tuh, yang lu pemikirannya itu kurang gitu tentang pahlawan-pahlawan gitu. Apa tentang pendidikannya, tentang pendidikan Indonesia sekarang kah, atau gimana gitu? Gimana ya? Kalau dibilang pendidikan Indonesia sekarang tuh balik lagi sih ya, dia sekolahnya gimana gitu, atau masih SD atau ya tergantung dia sekolahnya lah. Dia sekolahnya bener apa enggak, dia nyimak apa enggak, apa yang dijelasin gurunya. Apalagi kan sekarang kan banyak tuh pelajaran-pelajaran kayak Pancasila, PPKN, banyak kan ngejelasin tentang NKRI. Jadi balik lagi ke dirinya masing-masing gitu. Dia mahamin, dengerin apa kata gurunya, apa gimana nih dia. Ya balik lagi sih gitu dah. Menurut lu sendiri gimana tuh? Kalau menurut gue sih gitu. Kalau buat anak zaman sekarang yang banyak kalau gue ngeliat di TikTok ya, banyak banget tuh anak-anak kecil tuh yang nggak tahu siapa sih pahlawan ini, siapa sih pahlawan ini. Oh iya, gue juga sering ngeliat tuh kayak gitu. Banyak banget yang tanya ini siapa itu, kayak nggak ada yang tahu gitu. Malah pas ditanya nama-nama artis dia hafal tuh. Iya. Kalau menurut gue sih itu bukan pendidikan itu berpengaruh buat dia. Terus dari yang kedua itu lingkungan, yang ketiga itu penjagaan orang tua sih menurut gua. Karena faktor orang tua itu penting bagi kita sebagai anak muda atau sebagai generasi muda untuk terus maju gitu. Karena kan madrasah pertama kita siapa? Orang tua kan. Benar. Jadi tergantung orang tuanya, jangan-jangan juga orang tuanya bisa jadi nggak tahu itu masalahnya. Mungkin bisa jadi gitu, karena ya pendidikannya itu belum inilah. Bahkan sering tuh gua ngeliat tuh anak kecil atau orang tua ditanya Pancasila aja kadang nggak hafal mereka. Pancasila tuh gituan kita sendiri, masa nggak hafal? Jadi balik lagi ke dirinya masing-masing. Kadang bukan anak kecil doang sih, kadang bapaknya yang udah tua juga. Ada juga polisi yang nggak tahu Pancasila. Ya gitulah. Oh ya, gue mau nanya lagi terkait kan kita ke flashback lah ke masa lalu tentang NKRI gitu. Dari zamannya SBY, zamannya Megawati, zamannya Gus Dur, zaman presiden-presiden dulu lah ya. Gue pengen nanya setiap presiden deh. Kalau menurut lu nih ya, dari zamannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gitu, dampak yang lu rasain itu gimana sih? Yang lu rasain pas zaman SBY tuh gue masih MI sih, masih SD gue tuh, kira-kira masih SD, SMP lah. Jadi gue nggak terlalu ngerasain gitu apa sih yang dilakuin sama Pak SBY gitu. Jadi gue nggak terlalu mahamin gitu. Karena masih kecil masih kecil, jadi nggak tahu apa-apa kan, masih nggak gitu ya gitu sih. Kalau lu gimana tuh? Ya benar sih, emang kita juga sama sih. Kita kan dari generasi anak dari tahun 2000-an kan, tahun 2000-an. Jadi zaman-zaman Pak SBY, Megawati, Gus Dur itu kita belum merasain lah yang namanya dijabat oleh mereka beliau-beliau. Paling zaman Jokowi ini kan, habis SBY Jokowi kan. Iya benar. Nah, iya. Itu juga 2 periode. Iya, gitu kan.
Jadi kita lebih ngerasain ke pas zaman Jokowi karena kita udah mulai remaja, udah mulai dewasa, jadi udah mulai berpikir benar. gitu. Tapi lu pernah denger kan yang namanya pulau dijual? Aduh, Ya pasti pernah denger lah ya. Pernah denger lah. sih, Ya, menurut lu nih tanggapannya gimana nih? Gimana ya? Tanggapannya gimana tentang? Gua nggak mau ikut campur sih kalau itu mah ya mungkin. Gini. Kita sebagai generasi muda, oke itu bukan hak kita. Tapi sebenarnya kita harus tahu Ya, gitu sejarahnya gitu. Iya sih. Kenapa mungkin, bisa kayak gitu? Kenapa kayak gimana gitu? Gue nggak mau banyak ngomong sih kalau soal ini sih. Soalnya kan gimana ya, gue masih mahasiswa kan, ngeri salah ngomong kan. Aduh. Jadi ya udah sih gak kan. Mungkin mereka punya maksud tersendiri atau punya tujuan gitu melakukan hal itu, kan kita nggak ada yang tahu gitu maksudnya apa. Jadi ya udahlah, kita ikutin aja dah gimana. Selagi nggak terlalu merugikan rakyat ya. Itu merugikan banget sih. Iya sih, cuman merugikan banget itu. Cuman ya udah dah. Guys. Gua harus tahu guys. Ya udah, menurut lu sendiri dah gimana dah? Gua kalau itu gua fair aja. Menurut gua walaupun gua bukan di zaman gue itu ya. Yang namanya jual pulau katanya buat lunasin uang negara sih menurut gua salah besar lah. Maksudnya gila apa jual pulau ya gitu. Kalau misalnya buat ngelunasin, logikanya gini aja sih, kalau misalnya buat ngelunasin utang ya pulau kan nggak murah boy. Masa sampai sekarang makin naik. Ya udahlah. Nah pokoknya itulah. Mungkin mereka ada maksud salah tersendiri sih, mungkin salah satu lah itu. Nggak tahu sih depannya. Oke nih, terkait katanya nih rumor-rumor nih ya, Pak Presiden Joko Widodo pengen 3 periode. Nah, menurut lu gimana tuh? Aduh, pembahasannya berat banget sih ini. Gue ngeri nih. Kita mencakup ya kan, guys. Kita mencakup tentang NKRI kan. Masih channel kecil, bro. Ngeri, bro. Karena gue yakin channel kayak gini tuh bisa naik. Gue yakin. Aduh, gimana ya? Tapi gue pernah dengar sih dari anaknya tuh si Mas Kaisang, katanya Pak Jokowi itu nggak terlalu mau sih 3 periode. Anak-anaknya atau istrinya juga sebenarnya nggak setuju kalau bapak tuh 3 periode. Soalnya kan Pak Presiden pasti keluarga tuh pengen hidup tentram lah, tenang kayak rakyat biasa gitu. Emang kalau misalnya gitu kan, kalau misalnya dikasih sama rakyat gimana? Kalau misalnya gitu kan dia banyak mikirin negara gitu, banyak mikirin negara, jadi kayak waktu quality time-nya bareng keluarga segala macam kan berkurang. Jadi ya kita lihat aja ke depannya gimana. Apalagi kita kan pemilu nih, kita lihat aja dah gimana. Kita lihat aja. Kalau pegangan lu nih ya tentang presiden sekarang, lu pegang siapa nih? Kan ada kemungkinan ya ada Ganjar, ada Pak Ganjar, ada Pak siapa ya? Siapa lagi tuh? Yang gue tahu sih Pak Ganjar sama Pak enggak, kalau Pak Anies nggak mungkin, kalau Pak Ridwan Kamil kayaknya. Karena pokoknya dari gubernur lah. Menurut lu gimana? Gue juga nggak terlalu ngikutin sih, maksudnya kayak nggak terlalu ngeliat lah perkembangan setiap gubernur yang mau nyalonin buat jadi presiden gimana tuh ya. Paling gue ngeliatnya Pak Anies, soalnya kan gubernur DKI Jakarta kan, kebetulan gue orang Jakarta, jadi ya pasti ngikutin lah. Cuman kan kalau Pak Anies kan nggak tahu dia nyalonin apa enggak kan. Itu sih paling. Tapi siapapun yang kepilih nanti semoga amanah, semoga jadi pemimpin yang amanah. Semoga visi misinya, tujuannya tercapai lah, nggak ada yang diingkarin gitu sih. Harapan gue itu sih. Kalau lu gimana tuh? Kalau menurut gue sih ya, gue mau siapa aja juga jadi lah ya. Cuman yang gue tetap kayak hati gue serak itu Pak Ganjar lah. Soalnya Pak Ganjar itu apa ya? Kalau mungkin pandangan dari sisi kanannya Pak Ganjar itu baik lah dari masyarakat kayak Jawa atau apa segala macam, kan dia kan gubernur Jawa kan, Jawa Timur kurang lebih gitu lah. Ya gue ngeliat dari sosial media dia itu deket banget kayak berbaur banget sama masyarakat itu ke rakyat. Kemarin kan dia sempet tuh pas awal-awal kita ospek kan dia ke Universitas Gadjah Mada tuh kalau nggak salah, deket banget dia sama mahasiswa sana, ngasih hadiah segala macem. Ya gitu apa sih. Itu mungkin itu dari kampanye itu mungkin lah ya. Jadi tapi gue tetap dukung lah Pak Ganjar jadi presiden. Gitu sih, aduh. Udah sih, ini menurut gue pembahasannya udah baru mulai, soalnya jangan terlalu itulah, jangan masih tenang aja. Kita balik lagi nih ngomongin NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bahas ke bagian pulau-pulau atau flora, fauna dan pemandangan alam sekitar gitu. Gimana sih menurut lu nih, Indonesia kan luas nih gitu. Gimana menurut lo? Ya kalau menurut gua banyak tempat-tempat wisata segala macam. Banyak banget tempat wisata, apalagi kan
apa ya? Lu pernah apa sih yang kata sirkuit motor GP itu? Mandalika. Nah, itu Itu yang baru kayak ya? udah jarang kedenger lagi ya. Iya Karena sih itu. apa ya? Pokoknya semenjak kemarin-kemarin tuh kayak masih viral-viralnya gitu. Cuman kalau sekarang kayaknya udah nggak kedenger lagi gitu Iya gimana sih. itu apa keadaannya sekarang atau gimana. Tapi itu salah satu apa ya? Wisata lah bagi pancanegara buat datang ke Sih. situ juga. Itu karena Tempatnya juga strategis banget sih menurut bagus gua banget itu. pantainya. Pantai juga bagus sih. Soalnya kan tempat salah satu dia adanya di mana? Daerah mana? Bali apa Lombok? Daerah Lombok sih kayaknya kurang tahu sih kayaknya Lombok. pokoknya sih. daerah situ kan Pokoknya daerah situ. paling banyak dikunjungin turis kan Iya. daripada itu. Jadi menurut gua tuh tempatnya strategis banget sih. Jadi walaupun turis ke daerah situ ya seenggaknya dia mampir lah ngelihat sirkuit gitu yang jadi tuan rumah sekalinya Indonesia ngadain itu jadi tuan rumah. Kayak G20 nih, bentar lagi Indonesia gak pernah masuk Piala Dunia sekali yang masuk jadi tuan rumah. Gimana menurut lu tuh? Kalau minum dulu lah. Kalau menurut gua gua bangga lah jadi warga Indonesia lah ya. Karena bangga lah. Kita sebagai warga Indonesia punya kita dikasih satu kesempatan buat jadi tuan rumah gitu ya. Apalagi itu Piala Dunia, piala besar nah menurut gua. Ya mudah-mudahan aja acaranya lancar lah ya, lancar. Terus kita apa ya? Gue mau warga rakyat Indonesia tuh mendukung terus gitu. Pasti. Harusnya kebanggaan sih menurut gue. Iya, gue harus kayak gitu kadang juga yang gak gue suka ya atau gimana ya. Ciri khasnya orang Indonesia gue bukan gimana. Kalau misalnya ada suatu event atau event dunia gitu atau gimana itu pasti kita ada beberapa oknum atau gimana kita ada orang itu memanfaatkannya itu keadaan gitu kayak misalnya menaikkan harga keluarga turis gitu, ada turis kayak misalnya mau jajan atau mau kemana itu nggak kalau menurut gue pribadi sih gue itu nggak boleh sih walaupun kayak gimana juga tetap nggak boleh lah kita di sini harus apalagi copet-copet kan banyak kalau misalnya udah itu bukan main sih itu pokoknya apa ya menurut gue harus dihindari lah kayak gitu harus pengamanannya harus kuat sih jangan kayak kasus Kanjuruhan sih menurut gua. Iya bisa iya jangan sih kalau kata gua pengamanannya harus lebih ketat lagi sih soalnya kan nih tuan rumah berbagai macam negara kan jadi kumpul di satu gitu. Aduh menurut gua harus membanggakan lah menunjukkan kepada dunia Indonesia bisa nih. Benar. Karena tetangga kita ini banyak kan yang iri sama kita kayak Malaysia nggak pernah masuk Piala Dunia juga kan. Nah ini kita salah satu kebanggaan terbesar sih bisa masuk ke Piala Dunia terus juga ngadain motor GP jadi tuan rumah. Akhir-akhir ini nih beberapa tahun kebelakang ini Indonesia menjadi suatu kebanggaan sih menurut gua. Jadi gua makin bangga gitu tinggal di warga negara Indonesia. Jadi warga negara asing tuh kayak semakin mengenal Indonesia. Sih Indonesia tuh dulu kan cuman Indonesia kan dikenal kayak dari kepulauannya atau dari apanya gitu. Sekarang malah makin terkenal lah. Gue bangga banget sih jadi warga negara Indonesia. Iya sih. Emang kita makin kesini tuh Indonesia tuh kayak makin kenal apalagi dengan kayak kemarin tuh G20 ya. Itu mungkin itu salah satu event terbaik lah menurut gue. Karena presiden luar negeri itu datang. Terus ya gitulah pokoknya gila seru banget. Dan di tengah keramaian yang kata Ukraina sama Rusia tuh ya kan Indonesia kan di salah satu yang ikut mendamaikan kan itu Indonesia. Nah itu salah satu juga gue juga bangga sih di situ tuh sampai Presiden Putin kan dikenal nih gue ngeliat di sosmed kan Presiden Putin tuh nggak sembarangan mau deket sama presiden lain gitu. Jadi pas kemarin gue ngeliat di sosmed tuh beberapa presiden dari luar negeri ingin berbincang sama Presiden Putin tuh kayak dikasih jarak gitu. Nah pas Pak Jokowi berbincang deket banget gitu kata gua. Wah kata gua perbedaannya mantap sih sampai jabat tangan gitu foto segala macam. Nggak mandang lah ya. Iya. Walaupun ini juga benar-benar. Itu gua bangga sih jadi ikut mendamaikan Ukraina sama Rusia. Jadi kalau misalnya Indonesia nggak ikut campur atau mendamaikan segala macam, apalagi sampai terjadi nih Piala Dunia Perang Dunia Ketiga. Wah, gua nggak kebayang sih gimana. Pas Perang Dunia Kedua aja udah segitu parahnya kan. Benar. Apalagi ini Perang Dunia Ketiga. Apalagi kan dikit lagi nih katanya kan 2023 ada inflasi segala macam tuh. Wah, itu gua nggak bisa bayangin sih. Lu gimana tuh menurut lu? Ya kalau menurut gua apa nih? Dari ini dulu nih kedamaian sama inflasi tahun depan nih rumornya. Kalau kedamaian ya gue mendukung banget lah tentang perdamaian Indonesia itu apalagi tentang Ukraina Rusia ya. Iya. Ukraina Rusia terus
ya gue juga pengen banget sih kayak Palestina sama apa Israel Itu kan udah damai ini. kan. Cuman kalau udah damai katanya ya Aduh ngeri gue. jangan sih Jadi itu. ya gue bagaimana kita sebagai manusia itu kan pengennya saling berdamai kan. Cuma Iya kalau dengan adanya damai bisa Ya semoga aja enggak. semoga aja enggak lah ya kawan. Ya. Saya udah cukup sebanyak nih bro. Aduh, jangan. Belum nikah ya bro ya. Iya, Ya ini gitulah. Gue tetap ngedukung lah kayak misalnya Indonesia itu dikenal, Indonesia itu cinta damai lah. Gue yakin orang-orang Indonesia juga setuju dengan statement ini. Oke. Terus kalau menurut lu nih inflasi nih 2023 nih, lu pasti dengar lah rumor kayak gimana. Gue nggak denger. Gue juga masih nggak tahu inflasi itu apa bro. Inflasi tuh apa ya? Setahu gue ya pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya kayak nilai mata uang Indonesia tuh turun. Jadi nilai mata uang Indonesia turun, ekonomi di Indonesia juga turun. Jadi ibarat kata nih bahasa kasarnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi kesetaraan ekonomi itu iya. buruk lah ekonomi gitu. Perekonomian di Indonesia buruk lah. Indonesia itu buruk kok perekonomiannya. Iya, perekonomiannya bakal turun lah. Itu menurut lu gimana? Menurut gue sih ya mudah-mudahan aja enggak lah ya. Karena apa ya? Gue yakin lah dengan perubahan dari zaman Pak Jokowi, perubahan kayak apa jalan tol banyak gitu. Atau terus kayak BPJS apa segala macam perubahannya tuh banyak pasti. Gue yakin lah pasti warga Indonesia itu bisa memaksimalkan semaksimal mungkin lah. Ya, semoga aja sih. Semoga aja nggak terjadi lah yang dimaksud bro-nya ini bro Arul. Ya kalau misalnya terjadi inflasi semoga kan kita nggak bisa menduga kan ini inflasi itu gimana. Ya kalau misalnya terjadi ya nggak parah-parah amat lah. Soalnya gimana ya, gue juga kan dari kalangan menengah ke atas sih, menengah ke bawah lah. Jadi ya gue berharap banget sih jangan terjadi lah, semoga aja. Lagi gue pernah tuh ngeliat di sosmed juga kayak negara mana gitu terjadi inflasi, itu di jalanan tuh banyak banget tuh duit kertas kayak nggak ada harganya gitu, udah main buang-buang aja. Jadi gue sedih sih gue sumpah ya kayak gitu. Sumpah, aduh, nggak bisa bayangin sih. Yang gue mau nanya nih, menurut lo tentang apa ya? Mungkin kemajuan Papua. Ya itu di Papua, ya katanya itu di Papua itu ada tambang emas ya. Iya. Jadi kata gue pemerintah harus lebih ngelirik, jangan cuma dilirik sih, dilihat gitu Papua tuh. Dirubah lah. Iya, dirubah lah biar kayak pulau-pulau lain kayak Jakarta. Jadi seimbang gitu, lah. Iya. Ya kalau bisa mah jangan Papuanya doang. Ya kayak daerah-daerah kayak NTT, terus apa namanya? Ya sekitarnya lah. Soalnya kan Papua kan masih bagian dari Indonesia. Jangan sampai Papua memerdekakan ituan dirinya gitu. Jangan sampai. Itu sih. 2 menit lagi. Ayo. Ya sih benar. Berarti iya benar. Berarti itu Papua lah ya. Jangan sampai gitu, jangan sampai. Perubahannya mudah-mudahan lebih besar lagi lah ya. Karena Papua itu seluruh dunia lah menurut gue. Tapi menurut gue juga Papua harus bisa menerima perubahan gitu kan. Takutnya ya orang sono namanya menjaga suku budaya, adat istiadat segala macam, jadi udah susah buat menerima perubahan. Ya benar. Terus juga gue pas pernah denger nih di sosial media lagi rata-rata pernah tuh pas zamannya Gus Dur Papua tuh sempat memerdekakan diri atau apa, cuman akhirnya Gus Dur kesana tuh nanya, kamu maunya apa? Rakyat Papua, nggak tahu itu rakyat Papua atau mana, gue lupa. Nah dia cuman bilang bendera bintang kejora dikibarin. Kata Gus Dur gini, itu cuma bendera kecil. Akhirnya dikibarin dengan perjanjian jangan lebih tinggi dari merah putih. Soalnya kan merah putih kan lambang negara kita. Akhirnya dikibarin, udah tuh damai. Akhirnya udah mau ituan juga tuh. Nah, gua setuju sih sama Gus Dur tuh waktu itu ya. Semoga Pak Jokowi atau pemerintah selanjutnya bisa lah ngelirik atau itu Papua lagi sih. Perubahan lah. Oke, kita aja itu aja sih kira-kira dari kita ngobrol kita lah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.